Shalom, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita harus bersyukur hari ini Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, saudara. Keep on fire senantiasa, karena kebangkitan Yesus membuat imanmu bergelora, saudara. Membuat hidup kita punya semangat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi, terimalah salam sukacita, sehat, senantiasa sejahtera. Saudara yang kasih, hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Selama 40 hari Yesus bangkit, saudara. Dan selama 40 hari itu Yesus menampakkan diri. Bisakah kau pikirkan, bisakah kau bayangkan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Dan itulah yang harus kita bicarakan. Itulah yang harus kita sharingkan. Itulah yang membuat Anda dan saya senantiasa keep on fire. Senantiasa punya semangat. Senantiasa punya sukacita dalam hidup Anda dan saya. Ada amin saudara-saudara? Nah karena itu saudara, saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Seperti disampaikan oleh Maria Magdalena. Yang membuat Anda dan saya akan bangkit kembali, saudara. Anda dan saya yang mungkin mengalami keterpurukan, yang mungkin Anda mengalami sebuah kegoncangan, setidak-tidaknya dengan satu situasi kondisi yang terjadi hari ini. Tapi percayalah, aku telah melihat Tuhan dan membuat Anda dan saya bangkit, saudara. Untuk itu saudara, di layar kaca ini Anda bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 20. Ayat 1 sampai 10 yaitu berbicara tentang bagaimana Maria Magdalena bersama dengan teman-teman yang lain datang ke kuburan dan mereka melihat kubur itu kosong. Lalu ayat 11 sampai dengan 18 bagaimana Maria itu berusaha, dia mencari kemana Yesus sudah tidak ada tubuh jasmaninya itu, saudara. Dan itulah yang membuat Anda dan saya harus keep on fire, saudara. Aku telah melihat Tuhan. Bagaimana Anda dan saya? Sudahkah Anda dan saya melihat Tuhan? Mungkin Anda berpikir, mana bisa Pak kita melihat Tuhan? Maria Magdalena itu 2000 tahun yang lalu Pak. Maria Magdalena ada di kuburan bersama dengan Ibu Yesus. Dan bagaimana Maria Magdalena pernah melihat Yesus secara fisik, menjamahnya. Kita nggak bisa Pak. Bukankah hari ini juga kita sedang mengalami kesulitan, Pak? Setan COVID-19 menguasai di mana-mana. Bahkan data terakhir mengatakan di dunia ini ada 2 juta orang lebih yang mengalami setan COVID-19. Indonesia tiba-tiba melonjak menjadi 5.000 dan ada 548 orang yang sembuh. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan, Pak? Saudara-saudaraku yang kekasih, keep on fire senantiasa. Firman Tuhan ini tidak pernah salah, saudara. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Anda harus percaya. Dan bukan sebuah kebetulan saya menyampaikan Maria Magdalena. Karena dia adalah yang awal yang menerima sebuah penglihatan, penampakan maksud saya. Secara real Yesus sudah bangkit. Dan Maria Magdalena melihat Yesus sudah bangkit. Jadi keep on fire, saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Makna pertama daripada aku telah melihat Tuhan, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya juga berbicara kepada saya sendiri, dan saya juga berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bagaimana saya menjelaskan aku telah melihat Tuhan? Saya pribadi juga belum pernah melihat Tuhan secara fisik. Tapi tiba-tiba saudara, saya renungkan dari mulai kebenaran firman Tuhan ini. Dari mulai bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Bahkan Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri lebih daripada 500 orang. Dan yang terakhir adalah seorang rasul, the great apostle. Tapi dalam kesaksiannya, rasul itu mengatakan, aku orang yang paling hina. Dan Yesus menampakkan diri kepada aku. Dia adalah Paulus. Saya mendapat sesuatu, saudara. Arti pertama aku telah melihat Tuhan, yaitu bagaimana Yesus melakukan sesuatu dalam hidup Anda dan saya. Itulah yang dikatakan aku telah melihat Tuhan. Ketika satu kali saya datang ke rumah dan saya melihat situasi kondisi yang begitu rapi, saya tahu itu yang dikerjakan oleh istri saya. Saya melihat istri saya dari segala pekerjaannya.
Saya melihat anak saya dari segala pekerjaannya. Saya melihat anak saya dari segala sesuatu yang dia lakukan. Ketika dia sekolah dan lain sebagainya. Walaupun secara fisik aku tidak melihat anakku. Secara fisik di rumah itu aku tidak melihat istriku. Tapi aku tahu aku telah melihat istriku dan anakku. Demikian pula saudara. Anda dan saya melihat Tuhan dari pekerjaan Tuhan. Dari sesuatu yang Tuhan lakukan dalam seluruh kehidupan manusia. Termasuk ketika Anda melihat setan COVID-19. Apakah Anda melihat tangan Tuhan sedang bekerja? Tangan Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan selalu berkeadilan saudara. Tangan Tuhan selalu berkebenaran. Tuhan yang Anda sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan segala keadilan. Tuhan yang penuh dengan segala kebenaran. Jadi percayalah saudara, keep on fire. Anda dan saya seharusnya melihat Tuhan dalam hidupmu. Yesus sudah bangkit saudara. Bagaimana kita melihat Maria saudara? Kalau Anda lihat di layar kaca ini, saya coba gambarkan Maria Magdalena. Seperti apa sebenarnya sosok Maria Magdalena ini? The John Orphan Publishing yang membuat satu ensiklopedia Alkitab saudara. Yang dikutip oleh satu situs yaitu Christianity.com. Menjelaskan bahwasanya Maria Magdalena ini berdasarkan tradisi yang ditulis oleh orang Yahudi dalam kitab Talmud, dia mengalami satu keadaan skizofrenia, saudara, satu ketakutan, lalu juga blindness, saudara, kebutaan secara spiritual, sehingga Maria Magdalena ini sebenarnya dia disebutkan mempunyai satu spirit dengki, saudara, penyebab penyakit fisik dan jiwa, disebutkan adalah malevolent spirit, saudara. Itu menurut tradisi. Tetapi Alkitab sendiri menjelaskan Maria Magdalena tidak berkeluarga, lalu juga tidak berumah tangga, dan dikuasai 7 roh jahat. Bahkan The John Orphan Publishing itu menjelaskan saudara, bahwa keadaan Maria Magdalena itu rambutnya acak-acakan, semrawut, pakaiannya semrawut saudara. Lalu pipinya cekung, matanya juga saudara melotot. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Anda pikirkan, Anda bayangkan satu orang wanita dikuasai 7 roh jahat. Bahkan ensiklopedia tersebut menjelaskan bahwasanya kebanyakan sakit hati wanita itu karena cinta dan juga oleh karena masalah warisan. Jadi sering kali kalau dalam sebuah keluarga perebutan warisan biasanya wanita disepelekan saudara. Dan itu yang dikatakan oleh tradisi. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana proses Maria ini mengalami roh jahat saudara. Tapi Alkitab dicatat, Alkitab mengatakan Maria Magdalena dikuasai oleh 7 roh jahat. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus dengan kuasa yang luar biasa, dengan kasihnya yang mengagumkan. Yesus melepaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Bahkan Maria Magdalena begitu luar biasa. Rambutnya saudara sudah tidak acak-acakan lagi. Saya percaya itu. Karena dari data Alkitab kita bisa menyimak bagaimana keseriusan Maria Magdalena. Di rambutnya tidak acak-acakan lagi saudara. Busananya busana yang normal. Bukan busana yang semrawut. Kehidupannya mapan. Itu terlihat dari kekayaan yang ada dalam kehidupan Maria Magdalena. Yesus sudah lakukan sesuatu. Bukankah ini yang disebut aku telah melihat Tuhan? Yesus sudah melakukan buat Maria Magdalena, buat Anda, bahkan buat semua orang saudara. Kematian Yesus di atas kayu salib itu saudara gue kekasih. Itu mengatakan, menyiratkan, memperlihatkan bahwa Yesus sedang melakukan the great thing for the world saudara. Sesuatu yang besar, yaitu keselamatan jiwa. Tidakkah Anda bisa melihat ini? Tidakkah pikiranmu tidak bisa menyimak ini? Betul saudara, ada setan COVID-19. Tapi hari ini bagi Anda yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dan saya sudah diselamatkan jiwanya saudara. Dan itulah saudara yang dilihat oleh Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus juga terlibat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Rasul Petrus terlibat, saudara yang kasih, luar biasa. Rasul Petrus terlibat. Dari mulai menjadi murid Yesus Kristus, menjadi rasul, soko guru di Yerusalem. Seluruh kehidupan Yesus Kristus, Rasul Petrus terlibat.
Itulah sebabnya Rasul Petrus menulis satu surat, saudara, kepada orang-orang Kristen di perantauan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9 menjelaskan tentang ini semuanya. Saya akan bacakan buat Anda, saudara, khususnya ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang luar biasa, keep on fire, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, walaupun Anda dan saya di tahun 2020 ini tidak melihat Yesus secara fisik, tidak melihat Yesus secara jasmani, tapi Anda dan saya tahu sesuatu yang besar sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Walaupun Anda dan saya tidak pernah melihat Yesus secara fisik, yaitu keselamatan jiwa. Jiwa Anda diselamatkan, saudara. Keep on fire. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya ada kehidupan. Ada sesuatu yang mengagumkan, saudara. Kembali kepada Maria Magdalena. Saya melihat dalam Alkitab, bukan saja penampilannya, saudara. Rambutnya tidak acak-acakan. Pakaiannya tidak semrawut. Satu kehidupan yang mapan, saudara. Bukan itu saja yang saya lihat. Tapi akhlaknya, saudara. Perilaku akhlaknya. Saya percaya dulu buruk, sekarang bagus. Saya percaya akal pikirannya dulu penuh dengan segala kebulusan Maria Magdalena. Tapi sekarang hidup dalam segala ketudusan. Jiwanya busuk, dikuasai 7 roh jahat, saudara. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia melihat Yesus, dia diselamatkan jiwanya. Hatinya menjadi kudus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Perkataan Maria Magdalena dulu semrawut, berantakan. Tapi ketika jiwanya diselamatkan, maka perkataannya menjadi benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah ini yang sangat luar biasa? Ini sesuatu yang harus Anda dan saya percaya, saudara. Yesus sudah lakukan sesuatu, keep on fire. Anda harus percaya Yesus sudah lakukan sesuatu. Anda harus percaya itu semuanya, saudara. Kembali kepada setan COVID-19 ini. Saya juga melihat bagaimana Yesus melakukan sesuatu. Ada kesaksian bagaimana orang itu sudah hampir mengalami kematian. Tapi disembuhkan. Betul, saudara, ada 4 pejabat negara Indonesia yang disembuhkan dari setan COVID-19. Ada banyak kejadian-kejadian lain yang saya percaya Yesus sudah lakukan sesuatu, saudara. Saya percaya itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang menahan segala bentuk kematian, saudara. Karena memang, saudara, setan COVID-19 itu realitas, saudara. Mengerikan. Kematian yang tidak diratapi. Itulah COVID-19. Penguburan tanpa penghiburan. Itulah COVID-19. Kematian, saudara, manusia berserakan, dikubur secara massal, diibaratkan seperti pupuk tanaman, pupuk tanah. Itu sebuah realitas, saudara. Itu mengerikan, itu mematikan. Tapi dengar baik-baik, Yesus sudah menyelamatkan jiwa Anda dan saya. Itu realitas, tapi fakta menghidupkan, saudara. Roh Tuhan menghidupkan, Yesus menghidupkan. Tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan keselamatan jiwa Anda dan saya. Itulah tujuan iman Anda dan saya. Keep on fire, saudara-saudara. Anda harus sukacita, sehat, sejahtera senantiasa, saudara. Yesus Kristus katakan dalam Matius pasal 10. Ya, saya akan bacakan buat Anda. Matius pasal 10 ayat 28, saudara, ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak orang burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa
yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa. Luar biasa. Inilah kebenaran firman Tuhan. Keep on fire, saudaraku yang kasih. Betul, realitas sekali lagi saya katakan. COVID mematikan. Kematian tubuh, saudaraku yang kasih, tidak bisa membinasakan jiwa. Kalau Anda dan saya sudah diselamatkan jiwamu, maka Anda dan saya akan mengalami kehidupan. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah jalan kebenaran hidup. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal 1 dan 2, ketika manusia diciptakan, sudah dibentuk oleh tangan Allah dari debu, maka Tuhan menghembuskan ruah, nafas kehidupan. Bukankah Alkitab mengatakan roh menghidupkan? Jadi dengar baik-baik saudara. Keselamatan jiwa menghidupkan. Itulah fakta. Itulah iman maksud saya saudara. That is faith saudara. That is faith. Anda mau melihat yang mana? Anda mau melihat fact saudara? Anda mau melihat fakta? Yang mengerikan itu saudara. COVID-19 mematikan. Ekonomi terinfeksi. Menjadi ekonomi yang lesu saudara. Ekonomi yang nyaris mati. Tapi iman saudara menyembuhkan. Iman saudara membangkitkan. Keep on fire saudaraku yang kasih. Dengar baik-baik. Anda dan saya lebih berharga daripada burung pipit. Alkitab mengatakan burung pipit di udara. Kalaupun jatuh. Tanpa kehendak Tuhan tidak mungkin bisa jatuh. Rambutmu saudara. Tuhan tahu. Apalagi kehidupan Anda dan saya. Keep on fire. Keselamatan jiwa di atas segala-galanya. Kuasa Yesus Kristus yang luar biasa ada dalam kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, keep on fire senantiasa. Bukankah Rasul Paulus juga menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, hidup bagiku adalah memberi buah, dan kalau aku mati adalah sebuah keuntungan. Bapak yang dikasih Tuhan, jangan melihat realitas, tapi engkau bergantung kepada iman. Keselamatan jiwa itu, hidup Anda dan saya harus berbuah. Kalahkan COVID-19. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Do something. Work from home. Worshiping God from home saudara. Itu yang harus Anda dan saya lakukan. Keep on fire saudara. Yesus mengasihi engkau. Bagi Anda yang belum percaya Yesus, percayalah. Mintalah. Datang kepada Dia. Keselamatan jiwa sudah diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesusku bangkit. Maut sudah dikalahkan. Iblis sudah dihancurkan. Kematian tidak bisa lagi menguasai Yesus. Luar biasa saudara. Yang kedua, arti daripada aku telah melihat Tuhan saudara. Arti aku telah melihat Tuhan itu adalah aku mencari Tuhan. Saudara yang kasih, setan COVID-19 menguasai kita. Anda jangan fokuskan kepada COVID-19. Tapi fokus adalah mencari Tuhan. Carilah Tuhan, kamu hidup. Itu yang disampaikan oleh Nabi Amos saudara. Dan itu yang sudah saya khotbahkan. Carilah Tuhan, kamu hidup. Jangan cari Tuhan di Betel, saudara. Jangan cari Tuhan di Gilgal. Jangan cari Tuhan di Berseba, saudara. Kalau Anda baca seluruh kebenaran Alkitab, saudara, yang dimaksud dengan Betel itu adalah tempat yang sejarah, saudara, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Abraham, di mana Yakub, saudara, bergumul dengan Tuhan, melihat tangga dan membangun mesbah. Gilgal itu adalah kota tempat para pemimpin memikirkan sesuatu, saudara, dan terjadi kemenangan pada waktu itu di Israel. Dan Berseba adalah tempat yang berlimpah dengan berbagai macam kekayaan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak suka itu saudaraku. Tuhan tidak itu membuat sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena menyembah berhala saudara. Banyak manusia, banyak orang Kristen berharap kepada manusia. Mengagungkan pendeta, hamba Tuhan, siapa saja saudara di atas Tuhan itu berhala. Mengagungkan masalah uang, mamon itu berhala saudara. Yesus katakan, Nabi Amos katakan, carilah Tuhan kamu hidup. Jangan cari sesuatu saudara. Tuhan di atas segala-galanya saudara. Worshiping God from home saudara. Ibadahmu tidak ditentukan seberapa banyak orang itu ada. Ibadahmu tidak ditentukan oleh seberapa bagusnya musik. Tapi jiwamu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu saudara makna kedua. Aku telah melihat Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Maria Magdalena saudara. Kalau Anda melihat di layar kaca ini ada satu PowerPoint. Saya coba saudara dengan sebuah PowerPoint. Supaya lebih menjelaskan. Saudara yang kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam PowerPoint itu saya mau jelaskan 3 hal saudara. Ketika Maria Magdalena mengalami keselamatan jiwa.
Akhlaknya saudara, perilakunya bagus saudara. Pikirannya tulus. Lalu jiwanya kudus saudara. Perkataannya penuh kebenaran. Yang dilakukan oleh Maria Magdalena berbakti saudara. Melayani Tuhan tanpa pamrih saudara. Lukas pasal 8 ayat 1-3 menjelaskan. Bagaimana Maria Magdalena melayani Yesus Kristus saudara. 8 wanita diantaranya adalah Maria Magdalena. Dengan kekayaannya saudara. Luar biasa, keep on fire. Inilah konsep mencari Tuhan. Bukan mencari keuntungan dalam pelayanan. Bukan mencari sesuatu yang bersifat mamon saudara. Harta duniawi saudara. Tapi Anda dan saya melakukan segala sesuatu berbakti tanpa pamrih. Karena jiwamu sudah diselamatkan. Inilah konsep mencari Tuhan. Maria Magdalena saudara, dari mulai awal prosesi agung, sakral, Via Dolorosa, jalan salib, Maria Magdalena tetap mengikuti Yesus Kristus saudara. Maria Magdalena saudara yang kasih, dia tidak bergeming sedikit pun. Walaupun hatinya gentar, lihat situasi kondisi yang mencegahkan, saya yakin dia gentar saudara. Bagaimana dia tidak gentar melihat orang yang disayangi, orang yang dihormati, guru yang agung saudara, Yesus Kristus namanya, dipukul, menderita dan lain sebagainya, bahkan mengalami salib. Maria Magdalena saudara melihat Yesus sedang disalib. Itulah sebabnya gambar PowerPoint ini saudara menggambarkan bagaimana Maria Magdalena, Yohanes dan ibu Yesus saudara melihat Yesus disalib. Dan Maria Magdalena lah yang dia datang kepada kuburan. Dia menyaksikan bagaimana Yesus dikubur. Itulah sebabnya kitab Injil Matius pasal 28. Pada pagi-pagi benar, para wanita pergi kepada kuburan Yesus Kristus. Disebutkan Maria Magdalena di urutan pertama. Tahu percis kuburan itu ditutup batu. Karena Maria Magdalena mengikuti saudara prosesi agung sakral Via Dolorosa, jalan salib itu saudara. Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Batu itu terguling, Bapak dikasih Tuhan. Lalu kemudian saudara kasih, Maria Magdalena melihat bagaimana kubur itu kosong. Maria Magdalena berpikir Yesus jasmani itu dicuri orang. Mereka lapor kepada para murid. Para murid datang, wah mereka berlari. Beberapa orang saudara tidak masuk ke dalam kuburan. Hanya menyaksikan kuburan itu kosong. Lalu kemudian juga saudaraku yang kasih, Rasul Petrus yang tadi saya sudah sebutkan. Masuk ke dalam kuburan yang kosong itu. Melihat kain kafar tergolek. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus? Tidak berbuat apa-apa. Tidak berbicara apa-apa. Mereka pulang. Saya yakin mereka dalam ketakutan saudara. Keyakinan saya bukan karena asumsi. Karena memang Alkitab mencatat. Para murid diam di sebuah tempat. Mereka scare saudara. Mereka takut. Tuhannya mati. Jasmaninya sudah tidak ada lagi. Mereka belum mengalami. Aku telah melihat Tuhan. Saudaraku yang kasih. Mereka mengalami ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Maria Magdalena diam saudara. Dia diam, dia menangis, dia berseru kepada Tuhan. Satu seruan fokus kepada kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup. Saya akan bacakan ayatnya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 19. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjengkuk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman itu. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini satu kebenaran firman Tuhan yang mengagumkan, saudara. Tangisan Maria Magdalena, pengikut setia, saksi kematian, menjadikan kasih setia Tuhan Yesus lebih daripada hidup, itu nyata dalam kehidupan Maria. Maria Magdalena, saudara, fokusnya kepada Yesus. Fokusnya kepada Yesus Kristus. Bisa saja mungkin dia berpikir, Yesusku secara jasmani sudah tidak ada. Ketika dia dipulihkan hidupnya, dia bertemu dengan seorang Redeemer, seorang penebus, bersama-sama dengan Yesus Kristus. Mungkin dia pernah ada keadaan galau. Dia bertanya, Yesus memberikan jawaban. Tapi hari ini Yesus tidak ada. Sama seperti saat ini, saudara. Setan COVID-19. Berapa banyak kita, termasuk diri saya. Yes Lord, what's going on? Tolong katakan sesuatu, tolong kau berfirman, kau tolong berbicara. Sepertinya silent. Tidak ada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada arahan yang pasti. Semua menyatakan sesuatu dengan iman, saudara. Apalagi saudara pada saat Maria Magdalena datang kepada Tuhan. Hatinya galau. Dia resah, tapi tangisan dia, saudara. Seruan dia, crying out to the Lord, saudara. Dia mencari Tuhan dengan tangisan dan kesungguhan hati. Bahkan dia katakan, ketika dia melihat Yesus Kristus, dia tidak tahu itu adalah Yesus. Dia pikir, saudara, itu adalah seorang penunggu taman. Mana Yesus? Mana tubuh Yesus jasmani? Fokus dia adalah tubuh Yesus jasmani. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, Yesus berbicara. Baru Maria sadar, that is my God. That is my Savior. Yesus sudah bangkit. Aku tetap mendapatkan keselamatan jiwa. Ya Rabuni, dia pegang Yesus. Lalu Yesus katakan, kamu jangan pegang. Artinya apa, saudara? Maria Magdalena imannya bukan karena melihat kejasmanian. Sama seperti Anda dan saya. Imanmu bukan kepada pendeta. Anda mencari suara Tuhan bukan karena pendeta, saudara. Bukan karena situasi kondisi. Bukan karena sebuah tempat. Tapi dimanapun kau berada, jiwamu fokus kepada Yesus. Cari Yesus, saudara. Berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri, saudara. Sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejauh mana Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam situasi kondisi saat ini, saudara. Saya ingin bacakan, saudara, satu statement yang luar biasa yang disampaikan oleh Anselmus, saudara. Biarkan saya mencari engkau dalam kerinduan dan merindukanmu dalam pencarianmu. Biarkan aku menemukanmu dalam kasih dan mengasihimu dalam menemukanmu. Anselmus adalah seorang teolog, apologis, saudara, abad pertama. Doktrin dia atau statement keteologian dia mengatakan, believe you will understand. Percayalah, kamu akan mengerti. Adakah kasih ketika engkau mencari Tuhan? Worshiping God from home, saudara. Dengan kasih, dengan cinta. Sesuatu yang luar biasa terjadi, saudara. Bukan seberapa jauh Anda mengerti Tuhan. Bukan seberapa jauh Anda paham tentang Tuhan. Keteologiaan, saudara, adalah penyembahan kepada Tuhan. Pengenalanmu kepada Yesus Kristus, saudara. Pengalamanmu mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah. That is worshiping God. Keep on fire, saudara. Sukacita senantiasa. Yesus mengasihi Anda. Yesus sudah menyatakan diri. Carilah Tuhan dalam penyembahan. Maka restoration terjadi dalam hidup Anda dan saya, saudara. Seperti Maria Magdalena. Keep on fire, saudara. Maria Magdalena mengalami dua hal. Yang pertama, dia adalah seorang follower, saudara. Tapi ketika dia mencari Tuhan, restoration terjadi. Dia menjadi preacher, saudara. Dia menjadi pemberita, saudara. Dia menyampaikan kepada para rasul. Can you imagine that? Bisa kau bayangkan ini?
para murid saudara yang ikut bersama dengan Yesus Kristus. Tapi rasul awal saudara yang tidak disebutkan secara struktural adalah Maria Magdalena. Karena dia menyampaikan kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. That is good news. Itulah berita baik saudara. Sampaikan kepada tetanggamu, sampaikan kepada orang sekelilingmu, sampaikan kepada suamimu, sampaikan kepada siapa saja yang sedang mengalami penderitaan, kengerian, tragedi setan COVID-19 yang terhimpit oleh satu perkara-perkara yang menyulitkan. Sampaikan, aku telah melihat Tuhan. Sampaikan berita baik, Yesus pasti menolong, Yesus punya kuasa, Yesus pasti menyembuhkan. Ada keselamatan jiwa dalam Yesus. Jadilah preacher seperti Maria Magdalena saudara. Itulah yang harus ada dalam kehidupan anak-anak dan saya saudara. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Maria Magdalena saudara. Dia mengalami satu restoration. Keakuan, keegoisannya saudara. Menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Hidupnya penuh dengan kebajikan. Hidupnya saudara selalu memberikan bantuan. Bukankah ini korban yang disenangi Tuhan? Maria Magdalena saudara, love God, love people saudara. Dia tidak memikirkan aku, dia tidak memikirkan keluargaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah tragedi setan COVID-19 ini, maukah Anda berbagi kasih buat orang lain? Maukah Anda berbagi kasih buat tetanggamu? Maukah Anda berbagi kasih buat para dokter di Indonesia, para suster yang sebagai pahlawan di garis depan saudara, yang menantang kematian saudara. Berapa banyak di antara mereka yang mati saudara. Bagilah kasih saudara. Stay home. Anda tinggal di rumah, bukan diam. Worshiping God from home saudara. Cari Tuhan. Bagikan kasihmu saudara. Love God, love people. Itulah communities of love. Community of love. Yang disampaikan oleh Mark Weber saudara. Dalam bukunya The Gospel and Personal Evangelism. Injil dan penginjilan pribadi. Jadikanlah hidup Anda dan saya community of love saudara. Di mana Anda berada. Komunitas kasih saudara. Love God, love people. Orang kuat menanggung orang yang lemah saudara. Orang kaya berani membagikan hartanya buat mereka yang memerlukan saudara. Keep on fire. Yesus sudah bangkit. Anda dan saya sudah mengalami keselamatan jiwa. Carilah Tuhan. Worshiping God. Mari kita cari saudara. Satukan hati. Berkati Indonesia saudara. Sehingga sesuatu terjadi buat Indonesia. Sesuatu terjadi buat dunia. Anda dan saya mengalami kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Haleluya. Keep on fire senantiasa saudara. Bagi Anda hari ini yang sedang menyaksikan tayangan hari ini saudara. Kalau Anda tidak yakin Yesus sudah melakukan sesuatu luar biasa buat hidupmu. Yaitu keselamatan jiwa. Mulai ini percaya saudara. Sadar diri saudara. Anda tahu siapa dirimu sesungguhnya. Percaya kepada Yesus. Percaya saja saudara. Maka jiwamu diselamatkan. Bagi Anda yang melihat tayangan kebenaran firman Tuhan ini. Percayalah saudara. Bahwa keselamatan jiwa itu saudara. Bukan hasil karya tanganmu. Bukan hasil karya segala perbuatan baik fisikmu. Engkau cuma hanya sadar diri. Engkau cuma saja percaya. Dan biarkan anugerah itu, keselamatan jiwa itu diberikan dengan gratis. Dan itu namanya kasih karunia. Percaya saudara. Ada kuasa dalam dirimu. Untuk engkau bisa berperilaku bagus. Untuk engkau berpikiran, bermental tulus. Berjiwa kudus. Perkataanmu penuh dengan kebenaran. Menabur kebajikan. Selalu memberikan bantuan. Ada kuasa in your life. Karena Yesus Kristus sudah bangkit. Saya akan berdoa untuk itu semuanya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi namamu Yesus. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Aku bersyukur Tuhan. Engkau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Extraordinary, mujizat yang terbesar. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan. Tuhan tidak menghendaki siapapun binasa. Karena seluruh dunia sudah dibeli oleh darah Yesus. Setelah engkau bangkit daripada kematian. Keselamatan jiwa itulah
yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Itulah tujuan iman kami. Berikan kami kekuatan untuk beriman. Keselamatan jiwa sudah ada. Berikan kami kekuatan daripada Engkau ya Yesusku. Sehingga kami tahu ketika Kau datang itu Tuhan. Kami menantikan janji-Mu yang ya dan amin. Keselamatan jiwa itu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan iman. Siapapun yang melihat tayangan kebenaran firman Tuhan di rumah mereka. Berikan kekuatan iman kepada mereka untuk percaya bahwa jiwanya sudah diselamatkan. Ada kehidupan. Mereka tidak takut. Fear not. Faith selalu ada dalam hidup mereka saudara. Mari Roh Kudusku berikan kekuatan kepada mereka. Di dalam nama Yesus ada keselamatan jiwa. Dan aku berdoa buat bangsa Indonesia saudara. Mari kita berdoa saudara. Kita satukan hati dan pikiranmu. Kita satukan dalam doa. Kita berdoa buat bangsa Indonesia. Kita berkati Indonesia. Mari dalam namanya aku memberkati Indonesia. Aku memberkati Presiden Jokowi. Wakil Presiden. Seluruh jajarannya. Para dokter, suster. Diberkati Tuhan, keluarganya. Diberikan sesuatu kekuatan ilahi. Berikan kekebalan Tuhan. Kekebalan supranatural. Kami melawan musuh yang tidak kelihatan. The invisible enemy. Karena itu kami perlu kuasa supranatural yang menghancurkan virus ini dalam nama Yesus. Berikan hikmat marifat surgawi kepada seluruh manusia di dunia. Menemukan toksin itu saudara, menemukan antivirus ini, menemukan vaksin ini Tuhan. Sehingga Indonesia dan semua negara mengalami kelepasan Tuhan. Dan buatlah digerakkan oleh kuasa yang ajaib. Kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup. Mereka mencari Tuhan. Ada penuaian jiwa. Mereka sadar. They need God. They need you Lord. Mereka perlu Engkau Tuhan. Mari Roh Kudusku. Dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus. Engkau menjamah setiap hati manusia di dunia ini. Sehingga mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa gerakan. Mereka yang diberkati. Mereka yang kaya Tuhan. Artinya penuh dengan sukacita. Berbagi kasih Tuhan. Berbagi kasih. Menabur kebajikan. Memberikan bantuan. Love God. Love people. Jadikan kami. Mereka yang sudah percaya Yesus. Community of love. Komunitas kasih Tuhan. Yang menyatakan kasih kepada seluruh manusia di dunia. Dan aku berdoa Tuhan. Bagi mereka berikan mereka hikmat. Mari Pak, supaya ada perjuangan dalam hidup mereka. Ada income dalam diri mereka Tuhan. Ada kehidupan Yesusku. Kami biar bagaimanapun. Mereka Tuhan Yesus harus bergerak. Tuhan Yesus, mari Roh Kudusku. Berikan hikmat kepada kami. Mengatasi kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan, kerjakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada kemakmuran. Ada kesejahteraan. Boleh terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup menyertai semua orang di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.